A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik al-karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali. Beberapa hari lagi kita akan menyongsong kehadiran bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebelum kita memasuki Ramadan, Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa kita. Hapuskan keburukan-keburukan amal kita dengan seluruh efek dan akibatnya. Persiapkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lahir maupun batin, baik yang kembali kepada ibadah yang bersifat pribadi maupun ibadah sosial yang kembali manfaatnya kepada umat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara diri kita, keluarga kita dari tipu daya syaitan. Dari perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan yang menjauhkan kita dari Allah dan menyimpangkan kita dari jalan yang benar. Hanya dengan bantuan Allah baru kita akan dapat melakukan semua ini. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama saya ucapkan salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwan akhwat, pada pagi hari ini insyaallah kita masih akan merenungkan Asma'ullahil Husna. Mengenal Allah melalui asma'nya. Memahami Asma'ullahil Husna melalui ayat-ayatnya. Baik ayat-ayat Allah yang terdapat dalam kitabnya maupun ayat-ayat yang bertebaran bertaburan di alam raya dan seluruh isinya. Sebagaimana yang kita sama-sama ketahui bahwa seluruh nama-nama yang penuh keindahan yang menunjukkan arti keindahan, keagungan, kemuliaan, kesucian, kebesaran tiada tara adalah milik Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah. Walillahil asmaul husna. Kepunyaan Allah seluruh nama yang menunjukkan arti-arti yang terindah, yang teragung dan termulia. Lalu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu bagi kita semua untuk masuk ke dalam rahmatnya, ke dalam perlindungannya, berkomunikasi langsung dengan Allah tanpa perantara. Fad'uhu biha. Kalau kalian ingin berkomunikasi dengan Allah, panggillah Allah dengan nama-namanya. Setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan bagi kita. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi seluruh betul-betul apa-apa yang kita harapkan, kita rindukan, kita dambakan baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita, membentengi kita dari kegelisahan dan ketakutan. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya penguasa pemerintah di alam raya. Tidak ada satu makhluk baik yang kecil maupun yang besar melainkan ubun-ubunnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa yang membuat kita takut dan bergelisah? Asal kita berjalan di jalan Allah, mengikuti bimbingan petunjuknya, istiqamah di atasnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa aman, membebaskan dari ketakutan di dunia maupun pada saat kita berada di alam barzah atau pada saat kita dibangkitkan.
malaikat akan datang menghibur kita. Baik dalam kehidupan dunia kita maupun pada saat kita akan meninggalkan kehidupan dunia. Atau pada saat kita di alam barzah, atau pada saat kita dibangkitkan dan dihisab. Mereka datang membawa kabar gembira. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Maka berimanlah kepada Allah dan istiqamahlah dalam keimanan. Anda terbebas dari ketakutan, kesedihan, kegelisahan. Allah akan berikan rasa aman, ketentraman di hati kita semua. Dan lindungi kita dari segala apa yang kita takuti. Oleh karena itu, bila Anda menginginkan sesuatu, mendambakan sesuatu, atau takut dari sesuatu, segeralah Anda datang ke hadapan Allah. Panggil Allah melalui nama-namanya. Dia akan datang lebih cepat dari kejapan mata. Karena dia dekat dengan kita. Tidak perlu kita berteriak atau menjerit. Bisikan hati kita terdengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala kepunyaannya seluruh al-asma al-husna. Nah, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala terdapat di antaranya Ismullahil A'zam, nama Allah yang terbesar. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencakup seluruh asma Allah yang lain. Jadi seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan arti yang terindah tercakup dalam nama tersebut. Dan dinamakan Ismullahil A'zam, nama Allah yang terbesar. Dan nama itu adalah Allah. Allah merupakan Ismullahil A'zam. Bila nama-nama yang lain seperti Ar-Rahman menunjukkan sisi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih dan karunia-Nya. Ar-Rahim menunjukkan kecintaan dan sayang Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Al-Ghani menunjukkan sisi kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Ali menunjukkan pengetahuannya yang meliputi segala sesuatu. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nama yang mencakup seluruh makna-makna yang terindah tersebut. Kita dapat membuktikan hal ini melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, dalam surah Al-Baqarah pada ayat 255, tepatnya ayat yang kita kenal dengan nama Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illahu. Allah, dialah Allah. La ilaha illahu, tiada ilah, tiada Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hayyu Al-Qayyum. La ilaha illahu, Al-Hayyu Al-Qayyum. Dan seterusnya menerangkan Ismullahil A'zam. Jadi merincikan, menerangkan ya, arti dari Ismullahil A'zam agar kita memahaminya melalui sisi-sisi kebesaran keagungan yang Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan melalui nama-namanya. Jadi Allah la ilaha illahu, tiada ilah selain daripadanya. Al-Hayyu Al-Qayyum, dialah satu-satunya yang menguasai kehidupan. Dia yang hidup dan dia pula satu-satunya penguasa kehidupan. Kita sebagai manusia, begitu pula hewan, tumbuh-tumbuhan dikenal sebagai makhluk hidup. Tapi kehidupan kita bukan berasal dari usaha kita,
Tapi kehidupan kita karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita adalah makhluk yang dihidupkan, sedangkan Allah Al-Khaliq Sang Pencipta yang menganugerahkan kehidupan bagi seluruh makhluknya. Yang mengawali segala sesuatu, begitu pula menetapkan saat akhirnya. Oleh karena itu kita sebetulnya pada saat menamakan diri kita makhluk hidup bukan ala sabil al-haqiqi, bukan secara hakikat, tapi ala sabil al-majaz. Karena sebetulnya kita makhluk yang dihidupkan. Kehidupan bukan lahir dengan begitu saja atau melalui usaha dan pilihan kita, tapi kehidupan yang dianugerahkan Allah berbeda dengan Allah. Sedangkan selain dari Allah adalah makhluk yang dihidupkan. Dia mengetahui kapan saat-saatnya berakhir kehidupan kita, karena dia yang menentukan ajalnya. Dia pula yang mengawali kehidupan kita, yang memberikan kita berbagai macam potensi dalam kehidupan ini. Dan seluruh perjalanan hidup kita bergantung pada Allah. Lalu kenapa kita melupakan Allah? Kenapa kita lupa kepada Allah yang menciptakan kita, yang menganugerahkan nikmat karunia-Nya atas kita, dan juga yang menentukan saat berakhirnya hidup kita. Daripadanya kita berasal dan kepadanya kita kembali. Seharusnya yang selalu kita pikirkan, yang memberikan perhatian terbesar dalam hidup kita, bagaimana kita mempersiapkan bekal menghadapi hari akhir di mana Allah akan menghisap amal kita. Bukan hanya hal-hal yang besar, yang sekecil-kecilnya tidak akan dilalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Penjelasan yang jelas, sederhana, mudah untuk difahami. Bila kalian bertanya-tanya, siapa itu Allah? Maka Allah terangkan mengenai dirinya, la ilaha illahu. Al-Hayyu, dialah narasumber kehidupan yang menganugerahkan seluruh kehidupan bagi makhluknya. Begitu pula yang menentukan saat ajal dan kematian mereka. Berarti kematian kita bukan di tangan corona, tapi di tangan Allah. Bisa karena corona, bisa pula karena yang lain. Apabila makhluk-makhluk yang dianugerahkan kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala ada awal dan akhirnya, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupannya tak berawal dan tak berakhir. Dan dialah narasumber kehidupan. Bukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai narasumber kehidupan yang menganugerahkan kehidupan, dia juga Al-Qayyum. Apa arti Al-Qayyum? Al-Qayyum di sini berarti penyanggah dan tonggak dari seluruh kehidupan. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi tonggak seluruh kehidupan, yang mengurus, yang merawat makhluk-makhluknya, yang melimpahkan nikmat karunia-Nya, yang membimbing dan mengarahkan mereka. Kalau kita dengarkan ungkapan seseorang, fulan qaimun ala ahli, haqqal qiyam, fulan benar-benar bertanggung jawab mengurus keluarganya dengan sebaik-baiknya. Kata qaim adalah isim fa'il. Tapi qayyum adalah sighah mubalaghah yang menunjukkan arti yang betul-betul amat besar dan luas, tak terbatas. Al-Hayyu Al-Qayyum, dia narasumber kehidupan, dia pula Al-Qayyum, ay qayyumus samawati wal ard. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi tonggak penyanggah seluruh kehidupan di langit dan di bumi. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tak butuh kepada sesuatu, tapi selain Allah butuh kepadanya. Dalam surah Fatir Allah berfirman, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang menahan, yang menjaga, melindungi langit dan bumi untuk tidak lenyap dan musnah. Lalu kalau Allah meninggalkan langit dan bumi,
siapa yang kuasa untuk menggantikan Allah? Wala in zalata, bila kedua-duanya lenyap, in amsakahuma min ahadin min ba'di, tak ada satu pun kekuatan yang mampu untuk menahan menjaganya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, dengan kita membaca ayatul kursi yang dimulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai menerangkan makna arti yang mendalam dari Ismullahil A'zam. Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak pernah sama sekali terlena, tidak pula tertidur. Kalau kita hambanya, makhluknya membutuhkan saat beristirahat, saat terlena dan tidur, itu saat-saat di mana kita tidak mengetahui apa yang di sekeliling kita. Tapi kalau Allah tak pernah terlena dan tak pernah tidur, Dia selalu mengawasi, mengetahui keadaan makhluknya, mengurus mereka, dan mengabulkan doa-doa hambanya dimanapun mereka berada. Pada saat mereka memanggil Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyambut permohonan dan permintaan mereka. Allah tidak akan mengatakan kepada mereka, tunggu sampai saya selesai menyelesaikan persoalan orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan permintaan hambanya dalam waktu yang sama. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada hambanya lebih cepat daripada seorang hamba datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaannya, miliknya seluruh yang terdapat di langit maupun di bumi. Termasuk corona juga milik Allah, di bawah kendalinya. Kepunyaan Allah seluruh segala yang terdapat di langit dan di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Dan siapakah yang kuasa untuk memberikan syafaat bagi seseorang melainkan dengan izin Allah. Seorang tidak akan mampu memberikan manfaat, memberikan pertolongan kepada seseorang melainkan dengan izin Allah. Oleh karena itu yang harus mendapatkan perhatian kita adalah Allah. Adapun hamba-hamba Allah hanya merupakan tangan-tangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengulurkan bantuan bagi kita, tapi semua melakukan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan justru makhluk yang menjadi perhatian kita utama, yang kita harapkan bantuannya, karena mereka tak mampu untuk memberikan manfaat syafaat bagi seseorang melainkan dengan izin Allah di dunia maupun di hari akhir nanti. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui tentang mereka. Segala sesuatu yang meliputi mereka, dari hadapan mereka, dari belakang mereka, dari sebelah kanan mereka, sebelah kiri mereka. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, yang menggambarkan ilmu Allah meliputi segala sesuatu tentang mereka. Bukan hanya mereka, bahkan seluruh alam raya dan isinya. Tidak ada satu helai daun jatuh dari pohonnya, baik yang basah dan kering, melainkan dengan izin Allah, dan semua tercatat dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Sedangkan mereka tidak mengetahui tentang Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Kita harus tahu bahwa pengetahuan kita ini amat terbatas. Karena pengetahuan kita bersifat kasbi, hasil usaha, juga dibatasi oleh batasan-batasan yang tidak mungkin kita lampaui. Oleh karena itu, bagaimanapun luasnya pengetahuan seseorang tentang Allah, apa yang diketahui tentang Allah amat sedikit dan kecil. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak akan sama sekali dapat meliputi pengetahuan tentang Allah kecuali apa-apa yang Allah kehendaki. Jangankan tentang Allah, tentang ayat-ayat dan makhluk Allah yang kita ketahui amat sedikit. Seorang dokter, seorang ilmuwan bagaimanapun ahlinya, yang diketahui mengenai dirinya amat sedikit. Apalagi berbicara tentang makhluk-makhluk di luar dirinya. Apalagi berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi kebesaran dan keagungannya menggambarkan kekuasaannya meliputi seluruh penjuru langit dan bumi. Tidak ada wilayah yang lepas dari kekuasaan Allah. Berbeda dengan penguasa di bumi. Kalau dia menguasai satu wilayah, sebagian besar wilayah yang lain lepas dari kekuasaannya. Dia tidak memiliki otoritas untuk mengatur atau mengambil keputusan. Tapi kalau kursi kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Kursi ini menggambarkan kekuasaan Allah, kerajaannya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi kekuasaan kebesaran Allah meliputi langit dan bumi. Bukan berarti Allah butuh tempat untuk Allah duduk di atasnya. Karena dia Al-Qayyum. Dia Al-Hayyul Qayyum. Narasumber kehidupan yang menyanggah dan tonggak dari seluruh kehidupan. Sedangkan dia tidak butuh kepada sesuatu. Jadi kursi kebesaran keagungannya meliputi langit dan bumi. Tidak ada satupun wilayah di bumi maupun di langit, melainkan semua dalam cengkeraman kekuasaan Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dibuat letih, lelah ya, dalam mengurus, menjaga, merawat langit dan bumi. Allah menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala menata, mengaturnya, menempatkan makhluk di muka bumi ini. Demikian pula malaikat-malaikat yang ditempatkan di seluruh penjuru langit, semua dalam kendali Allah. Dan Allah tidak pernah jemu, tidak pernah dibuat letih, lelah dalam mengurus semua ini. Bukan seperti pandangan sebagian filosof yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, setelah itu ditinggalkan karena Allah tidak butuh kepadanya. Kalau Allah meninggalkan, bagaimana nasib makhluknya? Allah tidak butuh kepada kita, tapi kita sebagai makhluk butuh kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sama sekali dibuat letih karena menjaga, memelihara langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim, dan dialah Tuhan yang maha agung lagi maha besar, maha tinggi lagi maha besar. Dia di atas segala sesuatu. Segala sesuatu tunduk, butuh dan bergantung kepadanya. Sedangkan dia tidak butuh kepada sesuatu. Nah, ikhwan akhwat, di saat Anda membaca ayat-ayat ini, Anda temukan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi menerangkan Ismullahil A'zam. Allah la ilaha illahu. Al-Hayyu Al-Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Nama-nama ini satu persatu menerangkan sisi kebesaran keagungan Allah. Dan nama Allah ini mencakup seluruh makna yang menunjukkan arti yang terindah, teragung. Walillahil asma'ul husna, kepunyaan Allah, milik Allah, seluruh nama-nama yang menunjukkan arti yang amat indah. Jadi nama-nama yang bermacam-macam ini limusamman wahid, untuk zat yang satu, yang esa, yang tidak menempati ruang dan masa. Di saat saya menyebutkan zat, bukan zat dalam definisi kimia, sesuatu yang menempati ruang dan masa, tapi zat yang maha suci, yang maha agung, yang tidak butuh kepada sesuatu, yang tidak bergantung kepada sesuatu, tapi segala sesuatu butuh dan bergantung kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.